Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa setiap usia di dalam kehidupan manusia ada berkat yang Tuhan sediakan. Bukan itu saja, di dalam setiap usia di hadapan Tuhan begitu berharga, sehingga setiap usia selalu ada maksud Tuhan, ada pimpinan Tuhan, dan ada misi Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, saudara, di dalam setiap usia kita selalu bersyukur karena Tuhan, Dia memandang kita begitu berharga dan kita berguna di tangannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nasihat seperti ini cocok di dalam segala masa. Karena memang saudara, dalam hampir setiap masa dan juga di pelbagai lokasi, orang selalu menganggap orang muda itu dengan sebelah mata. Seperti dengan perkataan seperti ini. Dia masih anak kemarin. Nah, itu adalah rujukan untuk orang muda. Apalagi dengan anak-anak. Saudara, anak-anak seringkali menjadi orang yang tidak terlalu dianggap di dalam keikutsertaan atau keterlibatannya. Misalnya, perkataan seperti ini. Yang mengikuti acara itu sekitar 30 orang. Dan juga ada anak-anak. Nah, menarik bukan? Anak-anak tidak dihitung jumlahnya. Yang dihitung hanya orang dewasa. Saudara, bukankah itu seringkali terjadi di gereja ketika kebaktian umum dilangsungkan? Yang dihitung adalah orang-orang dewasa. Dan anak-anak tidak dihitung jumlahnya. Saudara, bagaimanakah kita berbicara tentang anak-anak terkait dengan hidup yang kekal? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 18, ayat 15-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan orang-orang yang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Namun murid-murid Tuhan Yesus merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan para orang tua ini. Tidak dikasih tahu alasannya mengapa. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus merasa bahwa anak-anak ini mengganggu pelayanan Tuhan Yesus. Atau mungkin juga sebagaimana zaman itu, anak-anak tidak terlalu dianggap. Sehingga kedatangan anak-anak menjadi sesuatu yang tidak disukai. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Saudara, yang pertama, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa anak-anak itu perlu dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara, respons murid-murid Tuhan Yesus dan respons Tuhan Yesus berbeda jauh. Murid-murid menolak kedatangan anak-anak kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru bukan saja tidak menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya, tapi Tuhan Yesus justru menganjurkan anak-anak itu datang kepadanya. Karena Tuhan berkata begini,
Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saudara, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dari kisah ini, bukankah itu juga terjadi pada hari ini, bukan? Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang tua Kristen, kitalah yang seringkali secara tidak langsung kita menghalang-halangi anak datang kepada Tuhan Yesus. Misalnya kita berkata, dia masih kecil, dia tidak terlalu mengerti. Buat apa dia ikut kebaktian kalau dia tidak paham? Bukankah kalau dia ikut kebaktian, mengganggu kebaktian itu? Saudara, bukankah sikap murid-murid Tuhan Yesus mencerminkan apa yang menjadi sikap pada umumnya orang tua Kristen pada hari ini, bukan? Saudara, mari kita melihat apa yang Yesus lihat. Saudara, seringkali orang tua keberatan anak-anaknya beribadah karena mereka tidak paham. Tetapi saudara, kita harus tahu, Tuhan Yesus tidak pernah keberatan anak-anak datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah terganggu dengan kedatangan anak-anak. Malahan Tuhan Yesus merindukan anak-anak datang kepadanya dan mengenal kasih-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berpikir anak tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melihat dan memastikan anak-anak dapat mengenal Dia dan mengalami kasih-Nya. Saudara, Tuhan jauh lebih mengenal anak-anak daripada kita. Tuhan jauh lebih mengenal anak-anak kecil, anak-anak kita daripada kita. Oleh karena itu saudara, jikalau Tuhan Yesus tidak keberatan anak-anak datang kepadanya, jikalau Tuhan Yesus tidak pernah merasa terganggu ketika anak-anak datang kepadanya, saudara, mari kita sebagai orang tua yang dipercayakan anak-anak oleh Tuhan, mari kita bawa anak-anak kita datang mengenal Tuhan Yesus. Karena saudara, ketika anak-anak mengenal Tuhan Yesus, dia mengalami hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, itu adalah menerima kerajaan Allah dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dengan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara, perkataan Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Perkataan Tuhan ini dikatakan di dalam konteks masyarakat orang-orang Yahudi yang religius. Orang-orang Yahudi yang religius, yang sangat legalistik, mereka sangat mengandalkan bagaimana mereka bisa melakukan seluruh hukum-hukum Allah, dan mereka berusaha memperkenankan Allah dengan hukum-hukum Allah dan seluruh ritual mereka. Dan itu sebagai jasa kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan sedang berkata, jikalau engkau dan saya hendak masuk kerajaan Allah, mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kemampuanmu, mengandalkan kebaikanmu, engkau tidak pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah. Engkau harus belajar dari seorang anak kecil. Karena anak kecil tidak pernah merasa dia punya jasa, tidak merasa dia lebih kuat daripada orang dewasa. Dan dia ketika datang kepada Tuhan Yesus, dia datang dengan percaya sepenuhnya. Saudara, ini yang harus kita belajar.
dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Saudara, menerima kerajaan Allah adalah ketika saudara dan saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dengan apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib bagi kita. Saudara, disitulah saudara, kita menerima hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Karena melaluinya mata rohani kami dicelikan, betapa berharganya anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah menolak mereka. Bahkan Engkau mengundang mereka datang kepada Engkau untuk mengenal Engkau. Dan menerima hidup yang kekal. Dan kami ya Tuhan sebagai orang-orang dewasa belajar satu hal. Kami yang seringkali merasa kami punya kemampuan, kami lebih pintar, kami lebih baik, kami mampu. Tapi sesungguhnya kami tidak sadar, kami tidak mampu untuk meraih kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kami percaya kepadamu ya Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi bersandar kepada Engkau, bersandar kepada karyamu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.